Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian pembelajaran hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para tabi'in dan juga tabi'atnya dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya Sasa Triliani selaku moderator, kemudian ada Rizky Daniel Darmadi dan ada Rini Apriliani. Nah, pada hari ini kami akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama ini yaitu mengenai Islam dan kebangsaan, kemudian yang kedua mengenai ulama dan perjalanan bangsa Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu Islam dan kebangsaan. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah bentuk rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Sikap cinta tanah air tercermin dalam perilaku mengenal, membela, menjaga, dan melindungi tanah air. Nah, cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sangat jelas memerintahkan hal ini. Nah, hadis riwayat Bukhari, Malik, dan Ahmad, Nabi pernah mengatakan, wahai Allah, ciptakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau menciptakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih. Kemudian, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negara sendiri, dinilai sebagai sahih, sebagaimana yang gugur membela ajaran agama, bahkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Nah, kemudian secara operasional, cinta tanah air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul waton minal iman atau cinta air sebagai dari iman. Nah, dalam tataran praktik di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai tersebut yang pertama ada nilai rela berkorban, kemudian ada nilai persatuan dan kesatuan, yang ketiga ada nilai harga menghargai, kemudian yang keempat ada nilai kerjasama, dan yang terakhir itu ada nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Next. Nah, bela negara. Nah, bela adalah suatu tindakan menolong atau membantu, menjaga, memperbaiki dan memperbaiki. Kemudian, sedangkan negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Nah, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Nah, kemudian pendidikan bela negara contohnya adalah merupakan salah satu ikhtiar dalam bela negara. Dasar hukum pendidikan bela negara dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang dan termasuk dalam amandemen UUD 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. Next. Kemudian, bela negara dalam pandangan Islam. Nah, landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara ada tertera yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat An-Nisa ayat 71, dan dalam salah satu hadis Bukhari yang artinya orang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang bagian-bagian saling menguatkan. Kemudian, wujud kegiatan bela negara antara lain berupa ketaatan yang wajib dalam Islam pada pemimpin atau yang disebut ulil amri. Nah, ulil amri ini dapat berupa jabatan seperti presiden, gubernur, dan lain-lain. Kemudian, kegiatan-kegiatan bela negara disusun oleh ulil amri biasanya dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang tujuannya untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, jadi kita wajib untuk mematuhi dan melaksanakannya. Mungkin sekian, kita lanjut untuk ke pemateri selanjutnya. Kepada Saudara Rizky Daniel, dipersilakan.
untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, dan konsep tersebut diakui oleh para ulama dan cukup populer. Inti dari konsep Masjid Al-Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dan maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Konsep tersebut dikembangkan oleh Al-Shatibi yang isinya melingkupi seluruh bagian syariah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh Nas. Berdasarkan penelitian usuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu dahriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Tiga, kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Ada banyak sekali ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bela negara, diantaranya kenakalan remaja, aksi kekerasan yang berbau sara, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatis, pemisahan diri dengan tujuan membuat negara baru, merubah ideologi selain ideologi bangsa Indonesia seperti komunisme atau khilafah, kejahatan dan gangguan lintas negara, pengrusakan lingkungan, memiliki pemahaman dan atau terlibat dalam aktivitas yang mengindikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Maka oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya marilah menerapkan sikap bela negara dengan mulai dari sendiri, guna menjaga segala ancaman dan gangguan pada negara, diantaranya seperti membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan bermanfaat, melaksanakan amanah orang tua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, rumah, kampus, dan masyarakat, ikut serta membantu korban bencana alam, belajar dengan tekun semua bidang kajian yang dapat memakmurkan bangsa dan negara, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Ulama dalam perjalanan bangsa Indonesia penjajahan sekarang. Dalam Islam, ulama berarti cendekiawan secara harfiah yang terpelajar. Secara tradisi lama, ulama dididik di lembaga keagamaan, madrasah. Quran dan sunnah hadis otentik adalah sumber kitab suci hukum Islam. Cara pendidikan tradisional. Ijazah kaligrafi. Dalam tulisan kaligrafi Arab, siswa tidak mengasosiasikan diri dengan lembaga pendidikan tertentu, melainkan berusaha untuk bergabung dengan guru-guru terkenal. Secara tradisi, seorang sarjana yang telah menyelesaikan studinya disetujui gurunya untuk diberi izin untuk mengajar dan mengeluarkan pendapat hukum fatwa. Seiring berjalan waktu, praktik ini telah membentuk rantai guru dan murid yang hingga sampai saat ini terciptalah banyak ulama-ulama agama Islam. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky Dania atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke materi ulama zaman penjajahan yang akan disampaikan oleh saudari Rini Apriliani. Kepada saudara Rini, silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ulama pada zaman penjajahan. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran dan jasa para ulama, selain para nasionalis dan tentunya seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat pergerakan ulama sebagai panutan masyarakat kerap membuat penjajah ketar-ketir karena merasa terancam eksistensinya. Terlebih ketika mereka mendirikan perkumpulan ataupun organisasi dan pondok pesantren untuk misi spionase, bahkan Belanda banyak mengirim orang-orang tertentu untuk memata-matai.
Selanjutnya ada beberapa ulama yang berperan pada zaman penjajahan. Yang pertama Al-Habib Ali Al-Habsyi yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 April. Beliau merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam kemerdekaan, yaitu dalam penentuan hari dan tanggal proklamasi. Presiden Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan terlebih dahulu menemui Habib Ali. Pada saat itu, Presiden Soekarno meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membicarakan proklamasi. Selain itu, dirinya sempat ikut mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam pertama kali di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Beliau juga merupakan pelopor dari berdirinya Majelis Taklim di Indonesia. Namun pada tahun 1968, tepatnya di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober, beliau wafat. Next slide. Selanjutnya ada Al-Habib Idrus Al-Jufri. Tokoh ulama satu ini memiliki peran penting dalam kemerdekaan sebagai penggagas bendera pusaka merah putih. Al-Habib Idrus Al-Jufri lahir di Tarim, Yaman 15 Maret 1892 Masehi. Beliau merupakan keturunan dari Al-Imam Al-Khawasah bin Abu Bakar Al-Jufri. Beliau merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Pada usia 41 tahun, dirinya mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Khairat, dan pada tanggal 22 Desember 1969, dirinya wafat di Palu, Sulawesi Tengah. Next slide. Selanjutnya yaitu ulama pada zaman sekarang. Peran ulama di era sekarang adalah salah satunya menjadi seorang yang mencegah perpecahan di antara kaum muslim. Seperti yang kita ketahui, jika saat ini rawan terjadi konflik yang mudah menyebabkan perpecahan, masyarakat mudah terprovokasi oleh berita ataupun kabar yang belum pasti kebenarannya. Mengingat sekarang ini berita ataupun informasi sangat cepat dan mudah masuk dan tersebar, salah satunya melalui media sosial. Maka dari itu, peran ulama pada zaman sekarang sangat dibutuhkan sebagai seorang yang memimpin umat, dan metode ijtihad para ulama pun kini semakin modern menyesuaikan dengan zaman. Mereka berbagi ilmunya melalui berbagai media elektronik, mulai dakwah di saluran televisi, YouTube, bahkan saluran podcast. Dengan demikian, ajaran Islam dapat terus berlanjut mengikuti zaman, dan dalam penerimaannya pun terasa lebih menarik dan lebih mudah dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dan masyarakat pun dapat hidup dengan rukun dan damai dalam konsep persatuan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 105, yang artinya, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang telah menyampaikan hasil pemaparannya. Mungkin sekian penjelasan materi untuk hari ini dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan isi komentar di bawah ini. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.